Jadi untuk gaji yang sudah dibayarkan adalah yang periode April. Kalau yang untuk Mei itu belum dibayarkan sampai saat ini. Dan itu semuanya sudah kami tuangkan dalam somasi tertulis yang sudah kami sampaikan bahwa ada hak klien kami yang belum dibayarkan sehingga mohon untuk segera diselesaikan. Tapi sejauh ini udah komunikasi untuk mengambil barang di rumahnya Kak Heri, karena kan sampai saat ini kan ada beberapa barang yang belum diambil ya. Ya. Kalau untuk komunikasi langsung tentu tidak ya, tapi kami selaku lawyer kami bicara dengan cara kami, yaitu kami layangkan somasi. Yang pertama kami somasi terbuka, kalau nggak salah itu di tanggal 5. Lalu kemarin juga kami sudah layangkan somasi ya, baik itu ke handphone beliau langsung, soft copy dan hard copy-nya pun sudah kami kirimkan. Dan hari ini kami belum mendapatkan jawaban apapun terkait somasi yang kami kirimkan tersebut. Itu baru somasi pertama ya, Bang? Tidak dibuat kedua dan ketiga. Kemarin dibuat pertama dan terakhir. Kenapa demikian? Karena memang persoalan ini sudah jelas dan kami hanya mengingatkan kembali bahwa nggak perlulah yang kayak begini lama-lama tidak harus dibayarkan, tidak harus dikembalikan. Tapi somasinya kemarin tanggal berapa, Bang? Untuk somasi yang ini kemarin kami layangkan di hari Senin karena kami menunggu sampai jeda waktu agar beliau menanggapi somasi yang terbuka di tanggal 5. Jadi kami kirimkan kemarin tanggal 8 ya, sekarang tanggal 9. Tanggal 8 kami kirimkan, kami kasih jeda waktu 3 hari dari somasi terbuka. Artinya jika tidak dibalas selama 3 hari akan membuat laporan atau gimana, Bang? Kami kasih waktu 7 hari ya. Kami kasih waktu 7 hari. Nanti apabila beliau juga tidak kooperatif dengan somasi yang kami kirimkan, tentu sebagai warga negara ya Teh Nur melalui kami kuasanya akan mengambil langkah hukum baik perdata maupun pidana. Bang, perubahan apa aja Bang tadi di atas terkait keterangan dari saksi Teh Nur sendiri? Bukan perubahan ya, tapi hanya penambahan. Di antaranya tadi adalah saat itu kemarin klien kami Teh Nur melihat terjadi pembantingan handphone milik Hera. Itu dibanting 2 kali. Kemudian ada penambahan bahwa Teh Siti sama Teh Nur itu diintimidasi. Kamu jangan ikut-ikutan ya, seperti Hera ya. Orang-orang saya adalah penggede-penggede, banyak anggota DPR, banyak polisi-polisi. Saya aja cerai aja 3 kali menang, apalagi hanya melawan kalian-kalian. Lalu juga tadi disampaikan adanya perampasan KTP ya, perampasan KTP milik Teh Nur ya sama Teh Siti. Jadi KTP yang tadinya ada di security pas saat beliau masuk kerja kemarin sempat dikembalikan, dipegang beberapa menit lalu diambil kembali oleh Ibu E dan sampai hari ini masih ditahan dan tidak segera dikembalikan. Alasan penahanan KTP mungkin apa? Tidak jelas, tidak disampaikan apa penyebabnya dan lain sebagainya. Yang pasti saat security mengembalikan kepada klien kami dan Mbak Siti, itu security-nya diomel-omeli, kenapa kamu mesti kembalikan? Dan setelah itu diminta kembali dari klien kami dan Mbak Siti. Atau mungkin Mbak Nur sendiri ada problematika sebelumnya sama Mbak Erin atau gimana? Jadi seperti juga tadi disampaikan dan beberapa waktu yang lalu saat ketemu dengan saya tanya beliau tidak pernah ada masalah dengan Ibu E, sehingga kalau sampai handphone, KTP dan barang yang lain itu ditahan, ini yang menjadi pertanyaan besar, apa motif yang sebenarnya terjadi. Bang, tadi di atas berapa pertanyaan mungkin? Pertanyaannya tidak banyak karena bukan ditanya tapi adalah pengakuan jujur terhadap peristiwa yang kemarin terjadi. Oh, berarti memang ada beberapa bagiannya yang diubah ya, Bang? Tidak diubah tapi ditambahkan. Karena tempo hari waktu kesini Teh Nur itu sudah ada pesan tersendiri, nanti sampaikan yang ini yang baik-baik dan termasuk jangan pernah ada kata-kata yang jelek, termasuk blow on, bodoh
dan kata-kata yang lain. Dan itulah rentetan peristiwa itulah yang akhirnya mempengaruhi psikologi beliau. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan Teh Nur tidak ada masalah apapun tentang kejiwaannya ya. Nanti kami akan tidak lanjuti lagi untuk pemeriksaan kesehatan beliau. Nanti Teh Nur akan selalu rutin untuk mendatangi psikolog atau psikiater nanti tuh. Ya, nanti kami secara berkala akan datangi dengan harapan sampai kembali normal kembali psikisnya seperti sebelumnya. Untuk saat ini mungkin kondisi apa tuh kejiwaan sendiri dari Teh Nur seperti apa mungkin yang dialami saat ini mungkin? Saat ini setelah tadi saya tanya di atas ya, itu beliau nyampaikan masih ada rasa was-was, ya, rasa khawatir, ya, dan takut untuk bertemu dengan Ibu E, ya, takut. Bahkan orang yang mirip dengan Ibu E, beliau ada kekhawatiran di perasaannya. Bang Nur, mungkin alasannya apa sih sampai segitu takutnya dengan Takut itu marahnya, terus ancaman-ancamannya itu yang bikin saya takut. masih mengingat gitu? Iya, masih ingat, jadi takut. Berarti waktu itu alasan kaburnya karena itu juga ya? Iya, karena ada tertekan, karena dia dimarahin terus ada karena laporan Mbak Nur, Ancamannya mungkin apa, Mbak? ancaman kayak mau dilaporin ke polisi, terus kalau misalnya ada permohonan Mbak Nur mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan hampir setiap hari kah selama bekerja di rumah Mbak E? enggak sih, enggak setiap hari. Cuma kalau misalkan yang lain salah pasti kita juga kena. Contohnya mungkin Ibu suka marahnya perihal apa aja sih? Hal semisal barang-barang semisal tidak sesuai yang ditempatkan seperti yang beliau ucapkan kayak gitu, tidak sesuai pasti di mana. Tapi kan sampai saat kemarin pas Preston akhirnya bilang kalau buatannya welcome untuk mengambil barang-barangnya, itu mungkin tanggapan abang itu seperti apa? Itu kan ke teman-teman media. Yang bersangkutan adalah Teh Nur dan saat ini sudah dikuasakan ke kami. Sehingga kalau menyampaikan ke teman-teman welcome kapanpun mau ambil, ya itu sah-sah saja. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada pihak yang menghubungi kami. Seperti itu. Berarti terkait hal tersebut dicantumkan ke poin somasi berarti ya Bang ya? Benar sekali. Jadi runtut ya kami kronologi kapan mulai masuk dan lain sebagainya, peristiwa apapun sesuai dengan apa yang diceritakan oleh beliau itu saya tuangkan dalam kata per kata di somasi itu. Cukup ada, kalau nggak salah itu sampai 6 lembar. Ada 6 lembar, artinya banyak sekali yang curhatan hati dari klien kami melalui kami itu kami sampaikan. Bang nggak mencoba ke sana tapi didampingi pengacara Untuk bertemu? Sekali lagi kami punya standar untuk bekerja. Somasi itu saya pikir cukup untuk sebagai jembatan ya, agar beliau juga memahami kondisi Teh Nur ya. Tidak semudah itu tiba-tiba datang lalu nanti ada sesuatu yang tidak kami inginkan, kami salah ngelabrak ke rumah orang, tiba-tiba terjadi sesuatu gitu. Tapi kalau sudah melalui somasi secara patut, peringatan secara patut, tinggal responnya saja. Nanti seperti apa? Itu sampai saat ini nggak ada upaya komunikasi dari Mbak Erin ke kakak juga. Terakhir mungkin kapan komunikasinya? Pas jadi saksi aja, nggak ada. Ketemunya pas hari jadi saksi waktu itu, nggak ada komunikasi lagi. Pas jadi saksi R ini? Tapi saat itu tuh kalau misalnya mau diberikan saksi itu ada tekanan dari Nah, Mbak Erin juga kan? Terpaksa atau gimana? Iya, ada